Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi pada saya teman-teman semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Saya doakan pada teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya tentang materi saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Oke. Baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kaligrafi digital dan ketentuan-ketentuannya tentang pelaksanaan lomba cabang kaligrafi digital. Oke, saat sekarang saya akan memperkenalkan sedikit pengetahuan buat teman-teman juga ya. Saya akan memperkenalkan aplikasi ataupun software yang biasa digunakan oleh para desainer ya. Oleh para desainer ataupun desain grafis ya. Di sini saya mempersiapkan yang biasa saya gunakan itu ada 3 aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi CorelDRAW. Yang kedua ada Adobe Illustrator. Kemudian yang ketiga ada Photoshop. Yang nanti kita akan bahas satu persatu ya, sedikit mencari tahu apa sih itu CorelDRAW, kemudian apa isi itu Adobe Illustrator, dan apa itu Photoshop. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi CorelDRAW. Nah, CorelDRAW itu adalah salah satu aplikasi yang biasa digunakan para desain grafis gitu ya. Nah, ini dia aplikasi CorelDRAW. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Aplikasi CorelDRAW ini itu menghasilkan karya ataupun hasil filenya itu terbuat dari vektor. Ini aplikasi CorelDRAW yang menghasilkan karya yang vektor. Apa sih itu vektor? Vektor itu apa ya? Mungkin lebih ke garis gitu ya. Jadi ada vektor, ada bitmap. Jadi software CorelDRAW ini menghasilkan karya vektor ataupun garis. Sekali kita zoom nih ya, kita zoom seperti ini tuh tidak akan pecah ataupun hancur gitu ya. Inilah kehebatan ataupun kelebihannya dari aplikasi CorelDRAW. Jadi sangat mendukung sekali, sangat bagus sekali ya bagi desain grafis, baik itu yang biasa mendesain untuk kaligrafi masjid ataupun desain baleho dan lain sebagainya. Itu mungkin akan lebih bagus resolusi ataupun hasil nanti yang akan dicetak jadi hardware-nya gitu ya. Nah, seperti inilah penampakannya ya. Kita zoom, tidak akan hancur ataupun tidak akan pecah. Nah, oke. Mungkin ini pengertian dari ataupun sedikit pengetahuan lah tentang aplikasi CorelDRAW gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu Photoshop ya. Nah, sebelumnya aplikasi ini biasa digunakan oleh para desain grafis, misalnya para kaligrafer yang biasa mengerjakan kaligrafi masjid ya. Contohnya mereka menggunakan ini karena satu, aplikasinya lebih simple, lebih mudah dipahami mungkin ya. Kalau yang sudah biasa itu jadi lebih apa ya, lebih simpel aja gitu dari aplikasi-aplikasi lain gitu. Dan resolusi ini pun lebih bagus gitu. Itu menurut versi saya ya, yang saya rasakan selama ini seperti itu. Oke.
Oke, sekarang kita lanjut ke yang Photoshop ya. Jadi perbedaan antara Photoshop dan CorelDRAW. Oke, kita buka dulu. Nah, sini sudah terbuka ya bekerjanya di Photoshop. Nah, tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Banyak ya pilihan-pilihannya, hampir sama sih seperti CorelDRAW. Tuh ya, hampir sama. Oke, kita akan bahas tentang Photoshop. Nah, Photoshop ini menghasilkan karyanya itu karya yang berjenis bitmap. Apa sih itu bitmap? Bitmap itu, nah ini saya kasih contoh ya. Maaf. Nah, nih, jadi perbedaan antara CorelDRAW dan Photoshop itu di sini. Jadi si Photoshop ini, si aplikasi Photoshop ini, ketika kita zoom, kita dekatkan, itu akan berbentuk titik-titik seperti ini, gitu. Ini yang disebut namanya file bitmap ya. Kalau dari jauh memang oke, bagus. Tetapi setelah kita zoom, itu dia akan berbentuk kotak-kotak ataupun titik-titik gitu. Itulah perbedaan antara bitmap dan Photoshop. Jadi bisa kita simpulkan kalau Photoshop ini menghasilkan karya bitmap, kalau CorelDRAW itu menghasilkan karya vektor. Nah, di situ perbedaannya. Jadi para desain grafis itu lebih menggunakan aplikasi CorelDRAW mungkin ya. Ya, di situ mungkin kalau membuat desain-desain ataupun trace huruf-huruf kaidah yang ada gitu ya, itu mungkin lebih milih CorelDRAW gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dari Photoshop ini itu lebih memiliki banyak efek ataupun apa ya? Ya pokoknya efek-efek yang bagus deh pokoknya. Beda dengan halnya CorelDRAW. Jadi efek-efek bagus ini bisa seperti kita melukis itu juga bisa gitu ya. Jadi brush-brushnya akan lebih banyak, pilihan-pilihannya pun lebih banyak gitu ya. Nah, disitulah perbedaannya antara Photoshop dan CorelDRAW ya. Jelas tentu kalau para desain grafis tuh mungkin pasti akan lebih pilih ini gitu ya. Tuh, perbedaannya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke Adobe Illustrator. Nah, seperti ini ya kurang lebih tampilan dari Adobe Illustrator ya. Memang agak berat ya jika aplikasi ini kita buka semua. Oke. Nah, perbedaan dari antara kedua ini itu tidak jauh sebenarnya. Jadi bisa dibilang Adobe Illustrator ini adalah aplikasi perpaduan antara software ataupun aplikasi CorelDRAW dengan Photoshop gitu. Kenapa demikian? Karena di Adobe Illustrator ini sudah memiliki banyak efek juga ya, hampir sama seperti Photoshop ini ya. Jadi efek-efek yang ada di Photoshop ini beberapa ada di dalam Adobe Illustrator, biarpun tidak keseluruhannya. Kemudian hasil file yang dihasilkan dari Adobe Illustrator ini itu berbentuk vektor gitu. Kita contohkan ya. Nah, jadi ketika kita zoom itu tidak akan pecah. Ini hampir sama seperti CorelDRAW tadi ya. Jadi si hasil karya ini itu berbentuk vektor gitu. Nah, kemudian efeknya lebih ke kayak seperti Photoshop gitu. Jadi bisa dibilang ya perpaduan ya, sudah saya bilang tadi perpaduan. Nah, jadi saya sarankan bagi teman-teman semua
Sebelum kita belajar Photoshop ataupun Corel Draw, itu kita lebih baiknya, lebih bagusnya kita belajar Adobe Illustrator terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena Adobe Illustrator ini sudah hampir mencakupi atau mewakili dari kedua software tersebut gitu. Nah, kalau yang dihasilkan file hardware-nya ya, karena kalau tadi si Corel Draw memang bagus, hasilnya bagus, model Photoshop itu ketika dijadikan file, kalau memang tidak benar-benar besar filenya, ketika kita membuat banner ataupun baliho gitu ya dengan ukuran sangat besar, itu bisa pecah gitu ya. Yang ditakutkannya itu, karena kalau kita tidak memakai dengan ukuran yang besar, itu bisa pecah-pecah ataupun ngeblur gitu ya. Nah, perbedaan di Corel Draw. Nah, yang paling berat di antara tiga aplikasi ini, kalau yang saya rasakan kayaknya lebih ke Photoshop ya. Jadi lebih berat, terus filenya juga kurang bagus gitu ya. Jadi kurang bagusnya tadi karena setelah kita zoom itu berbentuk titik-titik ya, tidak seperti garis yang kita inginkan gitu. Nah, kalau di AI Adobe Illustrator ini dia sedang sih, menurut saya tuh sedang lah, tidak terlalu berat dan filenya juga bagus gitu. Nah, ini para desainer kayak dan desain grafis internasional yang familiar, yang terkenal, mereka biasa menggunakan dengan Adobe Illustrator gitu. Nah, kemudian kalau file Corel Draw itu ringan, terus dia menghasilkan hasil karya yang sangat bagus menurut saya ya. Kalau kita memang trace-nya dari asli Corel Draw ini, itu sangat bagus sekali. Jadi lebih memilih ke ke Corel Draw maksudnya ya, kalau untuk desain grafis bagi para kaligrafer khususnya ya. Nah, kalau di AI ini bagus juga sebenarnya, akan tetapi gimana ya? Ya, gimana ke orangnya lagi dah, kembali ke orangnya lagi, kepada spek laptop tersebut, apakah bagus atau tinggi, itu menyesuaikan ya. Kalau saya sudah terbiasa menggunakan Corel Draw, karena dulu saya belum mengenal Adobe Illustrator itu bagaimana. Jadi setelah saya mulai belajar di Corel Draw, ternyata ada aplikasi yang ringan ataupun sedang lah dalam bentuk ininya, softwarenya di laptop ini. Akan tetapi karena saya sudah terbiasa ataupun sudah nyaman di Corel Draw, saya lebih ke Corel Draw. Oke, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut tutorial selanjutnya, bagaimana cara mengetres huruf, bagaimana cara membuat background dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa pantengin terus channel kita Lemka Media ya. Oke, salam dari Lemka Media. Saya Samsul Bahri, mohon maaf mengundur diri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.